Halo, welcome back to my channel. Hari ini aku mau lanjut review Mouse episode 7. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe ya buat bantu perkembangan channel aku. Kalau gitu kita mulai aja. Dimulai dengan flashback saat Sung Ji-eun melahirkan. Dia seperti melihat bayangan Han Seo-jun berdiri di sampingnya sambil menggendong bayinya. Sung Ji-eun terbangun dari mimpi buruk dan dia ternyata berada di rumah sakit. Sung Ji-eun menelpon Sung Yo-han tapi tidak mendapatkan jawabannya. Go Mu-chi dan Oh Bong-yi tiba di atap dan melarikan mereka berdua ke rumah sakit. Berita tertangkapnya terduga pembunuhan berantai tersebar ke media. Banyak polisi berjaga di rumah sakit. Kondisi keduanya sangat kritis. Sung Ji-eun datang ke rumah sakit dan menyalahkan Go Mu-chi menembak Sung Yo-han. Go Mu-chi tidak terima dan menyalahkan Sung Yo-han melukai Jung Barem. Pertengkaran mereka pun didengar oleh Choi Hong-ju. Go Mu-chi dan polisi lain terus mencari keberadaan Han-kuk, tapi hasilnya nihil. Mereka menggeledah kembali mobil Sung Yo-han dan menemukan bercak darah di bagasinya. Akhirnya, lokasi tempat terakhir Sung Yo-han pun ditemukan. Go Mu-chi mencari ke tempat pembakaran sampah dan menemukan sisa-sisa barang yang dibakar Sung Yo-han. Di dalam gedung juga ditemukan bercak darah. Mereka berasumsi kalau itu darah Han-kuk. Mereka menyebar untuk mencari jejak Han-kuk di sekitar gedung dan di sekitar hutan. Rumah sakit mengumumkan kondisi terbaru Jung Barem dan Sung Yo-han. Oh Bong-yi dan Choi Hong-ju juga berada di sana. Mereka mendengarnya sangat sedih dan terpukul. Choi Hong-ju melihat kamar rawat Sung Yo-han dan teringat dengan ucapan Go Mu-chi. Sepertinya Choi Hong-ju memutuskan untuk tidak mengasihani dan memihak Sung Yo-han lagi. Tapi kok Choi Hong-ju bisa ngomong kalau Sung Yo-han itu mirip dia ya? Apa mungkin gadis kecil yang di episode 1 itu Choi Hong-ju? Dan yang membunuh kakak pelatih tinju yang ada di episode 1 itu sebenarnya ayahnya Choi Hong-ju. Berita pembunuhan berantai ini membuat masyarakat mengkritik pemerintahan. Choi Hong-ju datang ke tempat misterius yang di dalamnya banyak peralatan medis yang sudah tidak terpakai. Sepertinya Choi Hong-ju pernah ke sini dan dia memiliki ingatan yang sangat menyakitkan. Sebenarnya ini tempat apa ya? Di kantor kepresidenan, seorang wanita menerima paket yang berisi kaset. Kasetnya kok mirip sama yang dipegang Choi Hong-ju tadi. Apa itu dari Choi Hong-ju? Bong-yi datang ke kamar rawat Sung Yo-han dan berusaha membunuhnya. Rumah sakit pun mengumumkan lagi perkembangan kondisi Jung Barem pasca operasi dan akan terus mengawasi keadaannya. Di pertengahan, pihak rumah sakit mengumumkan kematian Sung Yo-han. Sung Ji-eun yang melihat jasad Sung Yo-han terus menangis. Di sisi lain, masyarakat banyak memberikan doa untuk kesembuhan Jung Barem. Sung Ji-eun menabur abu Sung Yo-han ke laut, tapi aku mikir maksud Sung Ji-eun ngomong bagaimana cara dia menebus dosanya. Itu apa mungkin dosa dia yang bikin nasib Sung Yo-han jadi kayak gini? Jung Barem akhirnya sadarkan diri. Oh Bong-yi yang terbangun datang ke kamar Jung Barem dan melihat burungnya hilang dan mencari burungnya. Yah, Jung Barem demi bikin Oh Bong-yi nggak mikirin alasan burungnya mati, pura-pura bangun sadarkan diri. Ditambah pura-pura lupa ingatan. Aku sudah seuzon berat sama dia. Go Mu-chi dan detektif Shin akan disidang pelanggaran oleh komite disiplin. Komite disiplin bertanya alasan langsung menembak Sung Yo-han. Atasannya berusaha membela Go Mu-chi, tapi Go Mu-chi justru mengakuinya dan meminta penyelidikannya. Komite disiplin akhirnya membebaskan kesalahannya, tapi Go Mu-chi justru tidak terima keputusan itu. Ternyata maksud Go Mu-chi ingin satu sel dengan Han Seo-jun. Choi Hong-ju memutuskan menggugurkan bayinya. Di saat polisi mengumumkan penemuan bukti di rumah Sung Yo-han, Jung Barem melihat bekas luka di kepalanya. Jung Barem pun membereskan barang-barangnya untuk pindahan saat melihat pohon di samping rumah, seperti mengingat sesuatu. Ada apa dengan pohon itu? Akhirnya Kang Dok-su bebas dari penjara. Kang Dok-su mendapat peringatan dari Go Mu-chi kalau dia akan membunuhnya jika mengulangi kekejiannya. Oh, Kang Dok-su kan? Dia penjahat yang bikin Oh Bong-yi trauma nyebrang jembatan.
1 tahun kemudian akan ada pemilihan presiden ke-20 dan besok akan dimulai untuk melakukan kampanye. Terlihat seorang pria misterius menurunkan kaca mobil dan wanita yang berjalan di samping mobil itu menghampirinya. Apa mungkin wanita ini jadi korban selanjutnya? Ternyata detektif Shin dipindahkan ke cabang lain selama 1 tahun dan Jung Barem datang ke polsek itu menggantikan detektif Shin. Kepala polsek menjelaskan ke detektif Shin kalau Jung Barem ini seperti titipan partai mayoritas untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat karena masyarakat melihat dia selamat dan tetap bekerja. Saat di dalam mobil, Jung Barem meminta ke detektif Shin menepi dan dia membersihkan poster ayah detektif Shin. Dia bilang kalau kandidat yang ini dia akan memilihnya. Detektif Shin senang mendengarnya. Kalau aku justru mikir ada udang di balik batu. Jauh dari mereka, seorang wanita dijambret. Detektif Shin mencoba mengejar tapi dia kelelahan dan melihat Jung Barem ikut mengejar penjambret itu. Saat berhasil menangkapnya, Jung Barem melihat mayat wanita tergeletak di sana. Bukannya takut atau jijik, malah dia terus memperhatikan tiap detail mayat wanita itu. Dan seperti merasa familiar dan jantungnya berdebar kencang. Gomuchi dipindahkan ke tempat yang sama dengan seniornya, yaitu pengelolaan arsip barang bukti. Awalnya Gomuchi menolak, tapi setelah mendengar saran seniornya, dia mengurungkan niatnya. Polisi datang ke lokasi mayat wanita itu dan berpikir kalau dia dibunuh setelah dirampok. Tapi Jung Barem mengatakan kalau itu hanya kamuflase. Polisi pun mendapat petunjuk dan mulai menyelidikinya. Sudah 1 tahun Nachikuk masih juga belum sadarkan diri dan Dongku akan segera menikah. Jung Barem, Dongku, tunangan Dongku, dan teman lainnya makan bersama, tapi malah berakhir bertengkar. Saat ingin melindungi Dongku, Jung Barem memukul teman Dongku yang membuat Dongku terkejut. Di kamar mandi, Jung Barem membersihkan wajahnya, tapi saat melihat darah, dia seperti merasakan sesuatu. Gomuchi menonton berita di TV yang menyiarkan kasus bunuh diri seorang gadis. Di acara TV itu bukan Hongju lagi yang menjadi pembawa acaranya. Gomuchi mendapat arsip barang bukti kasus pembunuhan. Saat dia melihat, ada 2 barang bukti yang belum diserahkan. Gomuchi datang ke kantor polisi ingin mengambil sisa bukti, tapi dia malah mendengar kasus pembunuhan yang dibicarakan kepala polisi. Di perjalanan, Gomuchi tidak sengaja bertemu Jung Barem persis sama kayak dulu. Jung Barem pun mengingat Gomuchi, dia menunjukkan foto kasus pembunuhan itu dan mengatakan kalau pembunuhnya bukan kenalannya. Simpul tali yang mengikat tangannya itu disengaja pelaku karena senang melihat korban yang berusaha melepaskannya. Pandangan mata psikopat Jung Barem kelihatan banget di sini. Dan kenapa harus mancing Gomuchi lagi? Apa pengen Gomuchi ngejar-ngejar si predator lagi? Ditambah kilasan ingatan Jung Barem, jadi bisa disimpulkan sendiri. Keesokan hari, Gomuchi mendapat arsip kasus pembunuhan lagi. Dia melihat foto korban dan mengingat ucapan Jung Barem. Dan akhirnya, Gomuchi terpancing untuk menyelidikinya. Gomuchi datang ke rumah korban kedua. Awalnya dia tidak curiga, tapi saat melihat jemuran, dia mulai curiga melihat ujung lengannya ada bercak darah. Menemukan tali yang digunakan untuk mengikat korban. Gomuchi membawa Jung Barem ke rumah korban kedua dan mengatakan beberapa keanehan yang dia temukan. Jung Barem menjelaskan alur si predator membunuh korban. Gomuchi yang mendengarnya meminta Jung Barem untuk bersama menangkap si predator. Saat Gomuchi dan Jung Barem keluar dari rumah itu, ada seorang wanita yang muncul di sana. Kok seperti Choi Hongju? Gomuchi terus berpikir dan mengingat kalau tali simpul 2 korban itu sama dengan tali simpul yang ditemukan di mayat anak seniornya. Dia terkejut mendapat pembunuh anaknya itu Han Seo-jun. Gomuchi meminta ahli pendaki untuk melihat simpul talinya. Ahli itu berkata tali simpul yang dulu seperti dilakukan oleh anak kecil, tapi kedua simpul ini tetap sama. Choi Hongju datang ke kantor Gomuchi tapi tidak mendapatkan jawaban dan dia mulai mencari dan melihat simpul tali korban. Saat itu, dia mendengar asumsi Gomuchi dan Jung Barem kalau Han Seo-jun mengajari orang lain simpul itu. Saat akan meninggalkan kantor, Jung Barem menyadari kalau salah satu kardus arsip tidak pada tempatnya. Kalau gitu, si Jung Barem ini seorang perfeksionis. Bukannya dia sendiri menjelaskan ke Gomuchi kalau 2 korban itu dibunuh predator yang perfeksionis. Gomuchi dan Jung Barem ke lapas untuk bertemu dengan Han Seo-jun. Tapi Han Seo-jun tidak mau bertemu dengan Gomuchi, hanya Jung Barem yang bisa. Nah loh, apa maksudnya nih?
Han Seo-jun yang melihat Jung Barem berkata kalau tatapannya terlihat berbeda dari sebelum operasi. Jung Barem seperti ingin menantang Han Seo-jun tapi langsung teringat dengan pesan Gomuji dan dia pun mengurungkan niatnya. Jung Barem terus berusaha menanyai Han Seo-jun, tapi Han Seo-jun tetap berkata kalau dia tidak mempelajari, tidak memperlihatkan, dan tidak mengajarkan orang lain simpul itu. Jung Barem jadi berpikir kalau bukan Han Seo-jun pelaku anak 26 tahun lalu. Han Seo-jun mengajak Jung Barem untuk menyapa teman sel kecilnya. Jung Barem yang melihat tikus itu teringat masa kecilnya, dan tanda di kepala tikus itu pun sama. Fix dah kalau Jae-hoon itu Jung Barem. Di episode ini sedikit mengungkap fakta yang sebenarnya. Terima kasih udah nonton video aku sampai habis. Sampai jumpa di episode 8.